محمد
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir dalam rangka perayaan Hari Besar Islam, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Salawat beriring salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kehadiran kita, junjungan kita, panutan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini dalam pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini adalah termasuk umat yang baik di dunia diakui sebagai umatnya, di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami sebelum membuka acara, kami memohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih adik-adik, kakak-kakak di dalam pelaksanaan nanti, mohon tidak
begayaan. Jadi apa nanti yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat untuk kita dan kita pulang dari tempat ini tidak sia-sia. Jadi adapun kegiatan kita malam hari ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan para habaib, para syaraif, bil khusus pada malam hari ini yang telah berkenan hadir. Yang pertama Abah Habib Halim Hashim, kemudian Al Habib Faisal Rahmat Al Hasani, wabil khusus pada malam hari ini yaitu Al Habib Ahmad Hanafi Hamiri Hashim yang insya Allah malam hari ini mengisi tausiah. Kita mendoakan kepada para habaib, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Segala urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kami juga mengucapkan kepada para habaib yang lain yang belum tidak bisa sebut itu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kami mendoakan mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua Pelaksanaan Hari Besar Islam Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Bapak Haji Johansah, beserta pembina pengurus Masjid Ar-Raudah Pinggiran. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua RT yang berkenan hadir, para pengurus masjid, para pengurus langgar, dan para imam, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan semuanya. Yang sakit mudah-mudahan pulang dari sini penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami sebagai MC pada malam hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian acara ketiga sambutan ketua panitia.
oleh Al Habib Ahmad Hanafi Hariri Basim, sekaligus nanti doa haul jamak untuk almarhum almarhumah para donatur dermawan Masjid Ar-Raudah Pinggiran. Sebelum Habib menyampaikan tausiahnya, sekali lagi kami mohon kepada kita semua, khusus adik-adik sekalian, untuk bisa tertib. Nah, jadi kata ketua masjid, yang tertib. Alhamdulillah yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh, para ketua, pimpinan, keluarga masyarakat di pinggiran Samarinda, di lingkungan Masjid Ar-Raudah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentunya kita mengucapkan dan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan kerabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempersingkat waktu, ulun mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya yang kita cintai dan hormati akhina fillah Al-Habib Abdul Halim bin Habib Muhsin bin Idrus bin Qasim bin Toha Al-Bahashim. Kenapa jangan piantu tahu lawan silsilah sidin sampai ke Abah Kai Jidid, karena ini ujar istilah Al-Mukarram Tuan Guru Amin Hadi malam semalam. Malam ini sambungannya judulnya Saudara yang Lama Terpisah. Sinetronnya Guru Amin, yang kita cintai, kita hormati para habaib yang lain yang mungkin nama ada bisa orang sebutkan satu persatu, juga kepada para alim ulama, para tokoh, para ketua masyarakat. Mungkin yang bisa orang sebutkan, alhamdulillah beliau di sebelah kiri ulun ini pertemuan yang kedua. Setelah beberapa bulan yang lalu ulun sempat dijamu beliau sarapan di restoran Sidin di Wuhan. Nasi kuning berkat sekumpul. Singkat saja karena ini sudah jam 10 lewat. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj. Hikmah Isra Mi'raj kita petik. Kemudian apa yang kita ambil? Hikmah Isra Mi'raj itu adalah perkara sembahyang. Kebetulan kita tentunya mengadakan peringatan Isra Mi'raj malam hari ini di Masjid Ar-Raudah. Dan pembahasan Isra Mi'raj intisarinya adalah tentang sembahyang. Maka seberapa pentingnya kita membahas masalah sembahyang? Sebelumnya ulun hendak menyambung ujar MC protokol kita tadi, agar ketika ceramah yang hadirnya supaya kekanakan ibu-ibu dan nangtuha jangan ribut, tertib dan khidmat. Kalau dari ulun pribadi malah menyuruhkan among kawa kekanakan itu ribut. Ujur dua Habib ya. Ulun lihat di YouTube pian itu penyarikannya. Semalam ada pian Sarik meninggalkan acara bunyi habar di Samarinda sini ya. Ulun tuh Sarik bila maulid dibaca, Al-Quran dibaca, tapi kita tidak khidmat dan tidak khusyuk mendengarkan. Itu harus kita Sarik. Karena apa? Karena yang dibaca adalah kalamullah yang sangat mulia. Karena yang dibaca maulid itu adalah membacakan riwayat hadisnya, riwayatnya baginda Rasulullah, termasuk juga beberapa di dalamnya ada tarikh dan hadis-hadis baginda Rasulullah. Maka kita sebagai orang beriman wajib memuliakan dan menghormati Al-Quran dan baginda Rasulullah. Apabila ada saudara-saudara kita yang tidak menghormati dengan berbagai macam cara, maka kita mengingatkan. Bila sudah diingatkan, maka hati kita wajib sarik. Sarik bukan sarik kan artinya pemamai mana itu kan. Sarik karena membenci perbuatan yang tidak memuliakan kalamullah
dan juga bagi kita semua. Begitu ayat Quran selesai dikumandangkan oleh qori kita tadi, qori kita mana sih namanya? Subhanallah. Qori kita ini yang asli sini kan? Baik. Di sambutan sini, Masya Allah. Sambutan ini di seberang jembatan mahkota adalah Olaina. Subhanallah. Beliau ini karena banyak warga Samarinda yang mengatakan bahwa qori kita ini adalah qori internasional juara 1 tingkat Asia Afrika di Turki waktu itu lah. Sidin ada banyak nama sayangnya. Jadi beliau waktu itu tahun 2006 menempati MTQ internasional di Turki. Tapi sayang, ternyata MTQ asli internasional waktu itu diadakan di Malaysia. Sidin salah tulak negaranya. Tertinggal Sidin sorangan pesertanya di situ. Mengaji kada peserta yang lain paksa Sidin jadi juara 1 orang. Ialah bulan antara lawan bulan pegaya malam ini biar fitnah kita dijauhkan. Salam hormat ulun kadingat ya kepada seniman kebanggaan kita Dulak Atwe. Subhanallah. Dan tepuk tangan di masjid ya, haram hukumnya. Lah, jadi mbak ini biar jangan bergambar ulun pepotoan lawan Dulak Atwe ya kita lah. Nah, Dulak Atwe. Tarus apa? Tarus kan? Kenapa jadi kekanakan disuruh ribut? Karena kekanakan hadir ke masjid jangan sama sekali ditangati, apalagi ditegur. Kada boleh. Ingatkan, nang malam ini jadi panitia, nang malam ini jadi ketua pengurus masjid, nang malam ini jadi ketua panitia pembangunan peringatan Hari Besar Islam. Itu asalnya 35 tahun yang lalu bakas kekanakan kada bersunat, dibawa kuitannya turun ke masjid, gawiannya bergaya aja, ada mendengarkan orang berceramah, asik bermainan aja. Tapi setelah 35 tahun malam ini jadi ketua panitia pengurus masjid, pengurus Hari Besar Islam, dan panitia pembangunan masjid-masjid langgar-langgar di mana-mana. Bujur kada? Itu berkat orang tua kita bahari membawa ke masjid. Malam itu, hari itu kita kada mendengarkan orang berceramah. Jangan khawatir. Malam ini kekanakan ini kada mendengarkan penceramah, itu kada wajib buat hukumnya. Yang penting ketika maulid dan Al-Quran mereka tertib. Kalau perkara ketika orang berceramah, kada wajib hukumnya mendengari orang berceramah. Siapa ulun yang berceramah? Selama kekanakan itu masih bisa diarahkan jangan ribut, ya jangan ribut. Tapi amun misalnya gembira bersenda gurau orang umur 3 tahun, 5 tahun, lahir mana kekanakan sudah 38 tahun, antoy nambah 3 beranak sudah. Itulah yang kekanakan lagi. Nah, kalau kekanakan yang halus-halus ini gembiranya mereka itu menjadi pertanda bahwasanya Allah mencurahkan rahmat di tengah-tengah kita. Jadi kan saya pusing lihat kalau panggilnya anak ulun kata kayak anak kurang ranai mendengarkan, anak ulun gagah benar ada mendengarkan, anak kurang ranai mendengarkan ceramah, anak ulun terguling. Jangan takutan, hati mereka itu akan disentuh oleh Allah dengan pintu rahmat. Walaupun mereka tidak mendengarkan, kada memperhatikan, walaupun kada paham dengan apa yang disampaikan, atau bahkan sama sekali kada mendengarkan, Allah menanamkan rekaman yang bagus di dalam pikiran, di dalam otak mereka, sehingga nanti setelah 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun kita ini sudah sakitan lintuhun, amunnya sudah berumur juga masih. Kita ini mata sudah kabur, kepala sudah batap seng berataan. Apa tuh batap seng ya? Beruban putih sudah batap seng ulang-ulangnya. Maka pada hari itu mereka yang menjadi penerus memperingati Isra Mi'raj, memperingati Maulid Nabi, itu sudah. Jadi kekanakan, alhamdulillah, amun kawal duduk kada ribut, bagus berbalat. Amun hendak ribut, Habib kada sarik. Silakan pian ribut tuh di pinggir situ khusus. Kalau perlu masjid diulahkan taman. Setiap masjid itu ada taman kekanakan wadahnya permainan khusus ulahkan.
Kadu salarang-larang menganggarakan bangun taman. Bisanya masjid kita anggarannya membangun sampai tuntung dari awal 5 miliar membangun masjid. Usahakan taman itu tengah 2 triliun anggaran. Yang penting ini jangan berbahaya. Nah, berbahaya malah menaik-naik, meluncat-luncat, menaiki pagar. Nah, itu jangan ada ditagur. Tagur. Amun kita ngalih menagur, orang tuanya ditagur. Amun orang tuanya ngalih ditagur, abahnya ngalih ditagur, mamanya pandiriakan anak dia. Mamanya kada masih juga, kainya kada masih juga, nininya, kainya nininya kadeda, umanya ngalih, mamanya ngalih, marinanya ngalih, ketua RT kada pun, pembakal kada pun, ampihan ke masjidan paraya harus. Bentar ya nah, malam ini kita berhadir di sini berkumpul bukan untuk bersenda gurau mendengarkan lelucuan kata. Malam ini kita berhadir di sini bukan untuk sekedar mendengarkan sesuatu yang kada berharga, tetapi kita ingin memetik hikmah risalah Isra wal Mi'raj. Tapi ulun minta izin lawan dia sebelum kita membicarakan tentang hikmah Isra Mi'raj, ulun lihat kamera gana atau di muka tuh itu kada live streaming dulu lah. Ada, alhamdulillah, geser nilai aja. Ulun ni terus terang aja, ulun ni orangnya paling ngalik dan kadang memberi izin diberikan live streaming di mana aja. Bukan tentang menghambat syiar dan dakwah, tetapi syiar dan dakwah konsepnya sudah diajarkan masing-masing sesuai dengan pola dan keyakinan masing-masing. Ulun berkeyakinan tidak membantah peranan teknologi, tetapi ulun menganggap teknologi masih menjadi pisau bermata dua. Ketika belum 100%, 50%, 80% masyarakat kita memahami menggunakan teknologi secara tepat guna dan benar. Jadi ulun kembali ke pengaturan awal baginda Rasulullah SAW 1400 tahun silam tidak menggunakan sarana media teknologi canggih, tapi alhamdulillah pesan syiar dan dakwahnya bisa sampai kepada kita orang yang hidup setelah 1400 tahun masa baginda Rasulullah. Betul? Alhamdulillah. Ulun ni pakambang ni dirawa julak atui sudah tadi biar hendak kawin enggak. Nah, jadi ulun pakambang duduk pesantren rasa kada nyaman. Kenapa kada nyaman? Karena hanya akan merasa nyaman duduk bila calon pengantin bebiniannya ada. Yang tadi itu kita ni memperingati Isra Mi'raj. Ulun malam ini kada berkisah kurang mohon izin ulun turun. Ulun kada mengisahkan burak, kada mengisahkan langit pertama, kedua, ketiga. Kita menyambung aja. Gawian kita hari-hari Isra Mi'raj itu apa intinya? Sembahyang. Nah, kita ada di masjid namanya Ar-Raudhah Tinggilani. Ketika di masjid berarti ini tempat kita sembahyang. Sembahyang itu kewajiban kita umat muslim seberataan yang dan malam 5 waktu sehari semalam. Lalu ketika berbicara sembahyang, ayatnya dalam Quran ujar Allah Subhanahu wa taala jelas, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu. Kemudian apalagi bagi orang yang sembahyang, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama, barang siapa melaksanakan perintah Allah dengan mengerjakan sembahyang berarti orangnya menegakkan tiang agama, dan barang siapa meninggalkan sembahyang berarti orangnya meruntuhkan agama. Kayak apa kita memahami ayatnya? Ujar dalil tadi mengatakan bila sembahyang menegakkan tiang agama, bila meninggalkan meruntuh agama. Buktinya dustai Habib itu. Kenapa dustai Habib? Banyak kayak orang ada sembahyangan, kada runtuh-runtuh agama. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, kata baginda Rasulullah, al-Islam mahjubun bil muslim. Agama Islam itu nantinya pada akhir zaman setelah wafatnya aku, kata Rasulullah, itu terdinding oleh kelakuan orang-orang Islam. Jangan sampai kita ini termasuk umat Islam yang disebutkan oleh Rasulullah, akhir zaman nanti akan tiba masanya setelah aku wafat, Islam itu jadi dinding yang melindungi tentang kebenaran dan kesempurnaan agama Islam. Apa contoh?
Ujar Islam jangan main judi, ujar Islam jangan berbuat keji. Apa keji itu? Berbuat keji itu boleh kadang membunuh kucing aja kada. Berbuat keji itu kadang berhutang 2 orang kada sing bayaran kada. Berbuat keji itu boleh ya, termasuk diantaranya mamanya Ahmad, mamanya Udin, mamanya Opek menyambati menggibahi lawan omanya Imun. Itu berbuat keji. Gibah, keji benar itu luar biasa. Saking kejinya, ujar Allah Ta'ala dalam Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tuhan menakuni kita boleh langsung. Ujar Allah Ta'ala, ikam ketujuh makan daging, pian ketujuh lah makan daging. Bapak-bapak ketujuh lah makan daging. Ketujuh. Masalahnya, pertanyaannya, daging ini boleh mengumpama pian ulun bari daging salawi kilo himong kada. Masalahnya daging itu boleh berulat, busuk dan bernanah, masih tetap himong lah pian. Disuruh dipaksa makan daging itu, dan itu boleh lain daging sapi, lain daging kucing, lain daging ayam, lain daging kambing. Daging itu daging di sana kandung kita seorang nang mati jadi bangkai, disuruh memakan berulat, benanah, bebau, mendidih seperti baja panas. Temakan nabian kada temakan. Kenyataannya kita menggawi kagibah kada kan? Ayo apa ranai menggawi kada kan? Jilbab tapasak bagus, tasbih di tangan bagus, lidah bebacaan baik, Al-Quran dibaca, itu memang diperintah. Sembahyang berjamaah dikerjakan, bagus. Sayangnya begitu selesai sembahyang berjamaah, belum sampai ke rumah, tasbih masih di tangan, mukena masih dipakai, gamis masih di awak, tasbih masih di tangan, Quran masih di dada besandangan, bahkan dibawa dikapit di tas di bawah ketiak kita. Singgah di warung akhirnya hijau, duduk di warung sini, nah ada di simpang 3 di warung nasi kuning lontong ada sudah. Sekali duduk di situ, umanya Idung, umanya Ahmad, umanya Opek, umanya Daud, umanya Galib, umanya Raub, tetamu lawan Acil Irok, Bapaya, lawan umanya Hadran. Siapa yang dikisahkan menyambati aib Ibu Margono pakai emas palsu, luar biasa. Iya lah Bu. Mulai imbah sembahyang subuh sampai parak jam 9, anak sudah tulak sekolah, parutnya lapar kada makan, laki merangut muha. Baju bau masam kada bau gosok lagi tuh lah. Umanya asik merotet di warung simpang 3 situ. Itu buaya. Dan ujar Allah Ta'ala, ikam ketujuhkah makan daging bangkai saudara kandung ikam sendiri? Ketika kita menjawab tidak, maka janganlah kita jadi orang yang senang menggibah orang lain, menghasut dan mendengki orang lain, apalagi memfitnah orang lain. Dan celakanya kadang kita merasa perbuatan ini biasa aja, pipa itu jangan masyarakat nih, hanya pemakluman aja. Ujar siapa itu biasa? Ujar Allah Ta'ala itu perbuatan keji. Jangankan menggibah orang. Nina, orang bagi gibahan. Berdua, bertiga, berempat menyambati orang. Orang ini duduk menggibah, kita ini kata umat, cuman duduk beranai, menagur kada, berjauh kada. Apa hukumannya? Ujar Allah Ta'ala, aku tutup pintu rezeki baginya nan penuh rahmat. Dapat dua rezeki, jadi balak rezeki. Aku tutup pintu kebaikan. Iya nabi si anak kada mau paham juga dilajari mengaji, paham juga dilajari agama. Iya nang sombong begitu. Nah coba jelas lah, jelas lah. Busuk dan jahatnya gibah. Jadi malam hari ini kita berbicara tentang bagaimana itu yang disebutkan oleh Allah. Jangan sampai ujar Rasulullah kita jadi orang muslim yang mendindingi agama Islam. Orangnya berseluduk haji sudah 70 kali, umur hanya 30. Kayak betul. Umur 30 berhaji 70 kali. Kemana mencari sisa nabihannya ini? Bulan kebila aja orang ini berhaji. Tapi apa? Haji sudah sekian puluh, kada menjamin. Ibadat rajin ke masjid, kada menjamin. Sembahyang 5 waktu berjamaah, kada menjamin. Kada menjamin hati seseorang, mulut seseorang, pikiran dan perbuatan seseorang itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kenapa demikian? Karena sembahyangnya bukai belum beres.
Karena ilmu amal dan ibadatnya kada beres. Kenapa kada beres? Karena makanan, minuman dan pakaiannya kada beres. Sehingga keluarlah perilaku nang seolah-olah pakaiannya ini sudah kayak orang Islam. Bakupiah haji, begamis, tapi sifatnya untung membarang, menyakiti hati orang, menyambati orang. Nah ini namanya Rasulullah. Al-Islam mahjubun bil muslim. Agama Islam itu terdinding oleh kelakuan orang-orang Islam. Apalagi ujar Rasulullah, akhir zaman mendekati kiamat, tandanya apa? Pertama, wantar perzinahan. Biasa aja bibaja akan ini baca jalanan nang belum nikah, bukan muhrim, bersepeda motor berdua, biasa aja tuh sudah sampai kepada Rasulullah. Akhir zaman mendekati kiamat, riba jadi hobi. Akhir zaman mendekati kiamat, banyak ibu melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Anak ini sudah ganas, umur sudah 15 tahun, 16 tahun, tapi karena sudah kebiasaan didikannya lagu diungahakan, mak, mie, pakan, mak, makan, kautakan, mak, baju kapasakan, mak, sandal sikatakan, mak. Anak umur 16 tahun sudah masih aja anak minum aja kuitan disuruh. Ini namanya Rasulullah, tanda akhir zaman mendekati kiamat. Jangan kita kira biasa. Kalau kita membesarkan anak-anak seperti ini, berarti kita disebut oleh Rasulullah menjadi orang tua yang disebutkan tanda akhir zaman mendekati kiamat. Anak mengolah kuitan kayak babu. Bujur lah. Akibat apa? Akibat kita boleh ditipu daya oleh orang modern. Lalu berbeda cara mendidik kita lawan orang tua kita bahari. Orang tua kita bahari mendidik bila pindah kada kakaruan, celengi. Bila pindah kada kakaruan, umpati ajaran Islam. Kayak apa? Ambil telapak batisnya. Diapain? Pukul. Itu ajaran. Karena di telapak batis anak itu ada pintu syaitan. Isu kada masih ambil alur batisnya. Nih. Jangan takutan, orang ini takutan kekerasan terhadap anak. Nang umur 40, 50 merasa dipukul kuitan di batis kada merasa kita. Merasa nampak hasilnya didikan kuitan. Dendamlah kita lawan kita, kadang sadar aja kita bahwa itu kasih sayang orang tua kita. Wah ini kekanakan, jangankan sampai dipukul telapak batis, jangankan sampai dipukul di telapak batis. Wah ini kekanakan dicelengi umanya aja, umanya dicelenginya kedua nih sudah, bujurlah. Dicelengi anaknya, dihampurnya, bujurlah. Kadawa nih itu tanda akhir zaman mendekati kiamat. Apalagi ujar baginda Rasulullah, tanda akhir zaman mendekati kiamat, rumah ibadah masjid luai bermegah-megahan. Hati-hati, amun masjid itu masih kokoh, masih kuat, masih layak, kada betah runtuh jua atapnya rahatan orang sumbayangan. Kada usah keumpati emansipasi zaman, modernisasi zaman, apalagi bahasanya. Ujar sudah ada zaman lagi masjid nang ini. Hendak jual kayak orang nang keramiknya harganya 8 miliar. Hendak jual nang lantainya tuh mau beceramin nang keramiknya datang di Itali, datang di Swiss. Adalah itu dalam sunnah Rasulullah. Kada ada, namun mampu silakan, namun kada mampu jangan dipaksa. Karena yang dianjurkan dalam sunnah baginda Rasulullah itu bukan fisiknya tetapi isinya. Apa isinya? Isinya make-nya harat gitu kan? Kada. Isinya lantainya harat, karpetnya larang, kada. Isinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Masjidnya lebar 8 kali 15, isinya bukai hibak. Itu sunnah Rasulullah. Bujur lah. Ulun alhamdulillah, ujar kulo amin semalam memadai. Kena BPPN melihat yang di tinggiran itu masjid Raudhah tu jangan. Dia belum apa melihat. Kian melihat kena orangnya banyak tu jangan. Alhamdulillah banyak pas. Jalur kenapa kenapa banyak? Ya saya orang pemberatan komunitas tu banyak. Ada aja. Tu masyarakatnya BPPN kayak Kian melihat malam itu acara jalur amin. Nah itu tu masyarakat situ tu sembahyang subuh masjidnya hibak kayak itu. Iya deh. Hibak kayak ini subuh lah. Jujur lah. Hibak kayak ini kan. Kadang
Kada subhanallah. Nah malam ini boleh kita bagi saya Isra Mi'raj setengah jam sudah belum? Taruskah sadang nggak sudah? Jam 10:30. Nang kita pandernya gawian hari-hari aja gitu. Apa gawian hari-hari? Perkara sembahyang. Perkara sembahyang pertama dulu mulai azan. Azan nang digawin apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana dulu sunnatnya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya menyaring asyhadu an la ilaha illallah. Nang pegamat tadi itu ngarannya boleh bertarji. Itu sunnat. Jadi muazzin mun kawai itu nang digawi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Dua kali. Lalu azan itu kita nang mendengar sunnat menyahuti. Sunnat menyahuti. Sudah selesai paham perkara azan. Ada lebih lagi? Ada. Napa nang ada? Ada nang kada boleh digawi azan itu. Nang mana Habib kada boleh digawi? Nang kada boleh menggawi azan babinian. Binian gue kada disuruh azan. Kenapa ya? Terserah kami itu gawian kebaikan. Kada semua kebaikan gue salah hendak kita. Ada aturan dalam fikih, ada aturan dalam Islam. Babinian tidak dibolehkan azan dikarenakan itu dikhususkan pekerjaannya laki-laki, karena azan itu ada kalanya bukan berfungsi hanya sekadar untuk waktu sembahyang. Jadi babinian kenapa tidak dibolehkan azan? Karena tidak boleh menyerupai gawian sama lawan laki-laki. Ini hikmah pembelajarannya. Betapa hebatnya Islam menjaga aurat perempuan, bahkan azan pun babinian kada boleh karena serupa lawan laki-laki. Apalagi bini-bini pacul serudung, tatak rambut beset, baju kelihatan ketiak jaka bagus, bergambar wayang semar di sini kan. Tato Habib lain panau. Keluar rumah bangga luar biasa. Padahal apa bagi seorang perempuan sudah diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya. Kenapa Rasulullah SAW melihat penghuni neraka banyak babinian? Pertama, karena perempuan gemar menampakkan auratnya. Kedua, ketika seorang perempuan menjadi seorang anak dari ibu dan ayahnya, tidak sedikit perempuan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika seorang perempuan menjadi istri dari suaminya, tidak sedikit perempuan durhaka terhadap suaminya. Selangkah perempuan dalam Islam keluar daripada teras rumah, daripada banturan, membuka auratnya, apalagi kada beizin lawan lakinya, sekalipun gawiannya kada macam-macam, tetap apa ujar Islam, maka setiap langkah perempuan tersebut diganjar dengan sama membangun satu rumah di dalam api neraka yang akan ia tempati. Satu langkahnya itu selama 500 tahun lawasnya. Sedangkan di dalam api neraka sehari rasa 1000 tahun. Kayak apalagi Islam untuk menjaga kebinian, tutupi aurat. Ujar Islam itu tugasan kita juga, bukan penyiksa. Kita bangga menampakkan aurat, berarti kita menghinakan diri kita. Allah sudah memuliakan. Bujur, taruskah? Ulun minta dengan segala hormat dan kerendahan hati pian berdirian supaya ke depan. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu pebinian jangan azan. Adakah lagi hanya perkara azan aja nih? Ada. Azan tadi sunat disaluti. Adakah lagi ada. Ada azan itu yang haram hukumnya disahuti. Hah? Hanya ini aku bisa mendengar bujur juga. Bujur. Azan haram disahuti nang mana Kurang azan itu jangan sembarangan.
Azan itu jangan sekehendak kita. Jangan dikira asal bisa aja azan itu, jangan. Ada ilmunya. Kalau Al-Quran itu namanya tajwid, membaca Quran. Orang kalau azan itu di dalam itu ada yang dijaga tamtid dan turni. Lagu lawan huruf panjangnya, jaga ibarat orang belajar tajwid, makhraj lawan lagunya itu tetap dijaga. Kada bisa sekehendak kita. Kada merasa suara bagus, penghinakan panjang, sekehendak aja. Macam-macam, 3 suara, bunyi sensor, bunyi terakhir, bunyi kumbang. Apa masalahnya lagunya kan? Bukan hanya lagu. Panjangnya kan? Bukan hanya panjang. Apabila panjang azan dalam jeda 1 huruf di antara huruf lain melebihi 14 harokat, haram hukumnya disauti. Hati-hati. Apabila azan ayunannya mengakibatkan mengubah makna karena perubahan durasi lafal huruf yang dikumandangkan, haram hukumnya azan disauti. Banyak kalau kayak itu himatan kaya aja, mayun, taubah hurufnya, taubah panjangnya, lapih pada 14 harokat, pada naiknya, lihat tangannya, sah aja lebih azannya. Masalah azannya diampuni atau kada oleh Allah itu urusan Allah. Yang penting kita mendengar, kada usah disahuti. Maksud kada usah disahuti apa? Kan ini tadi ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini misalnya di kalimat Allahu Akbar itu sudah tersalah, kada usah disahuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beranai, jelas lah. Satu perkara. Nah itu dulu. Hanya aja aku tahu ya. Ini ilmu hanya kayo, ada ilmu hanya. Kita nak ada mau belajar dan kada mau tahu. Apalagi terjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Kada usah disahuti. Kenapa aja? Salah Habib, salah. Makna berubah, haram hukumnya disahuti. Lalu nang bujur kayak apa? Qad qamatis shalah. Silakan berhina, kada dilarang. Qad qamatis shalah. Itu benar. Atau qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Bersambungnya benar. Nang salahnya di mana, Bib? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu salah. Karena kalimatnya itu nang bujur qad qamatis shalah, as-shalatu, taknya di situ tak marbuthah. Lalu dimatii. Kenapa jadi disambung diulah jadi tak ni si sakinah? Kada boleh. Jelaslah. Minta rela ulang kalau tersalah dikoreksi. Jelaslah. Sudah perkara azan. Lalu sembahyang. Apa syaratnya orang sembahyang? Yang pertama beragama Islam, wajib tahu. Kada tahu hukumnya dosa. Karena ini adalah fardu ain bagi kita, bukan fardu kifayah. Setiap muslim orang mukmin yang murtaqid balik dan berakal sudah bersunat, laki-laki atau bebinian, maka orang tersebut wajib mengetahui. Karena ini sekali lagi kewajiban kita sebagai seorang mukmin muslim nang perkara menyangkut masalah fikih sembahyang. Syarat orang sembahyang pertama beragama Islam, nang kedua balik dan berakal, nang ketiga suci hadas besar dan hadas kecil, nang keempat syarat orang sembahyang menutup aurat, nang kelima wajib dalam keadaan masuk waktu, nang keenam wajib menghadap ke kiblat. Jelas lah. Kada papian tahu huruf tapi nang enam ni jelas dapat. Apa itu? Islam, balik berakal, suci dalam keadaan hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar apa? Kada junub, kada haid, kada nifas, kada wiladah, dan dalam keadaan sudah berwudu. Kalau kita masuk aliran, oh iya, amun orang yang sudah ilmu tasawuf sampai sembahyang itu kada wajib wudu. Iya bungol. Boleh kalau menyambat bungol kada tersinggung kalau biarna. Inya ulun kada menyambat biar.
Karena apa? La ghibata li fasyiqin nukhliqu bimiski. Tidak ada sudah berbicara masalah ghibah kalau sudah akidah dan akhlak ibadah. Kada digolongkan tukang ghibah lagi sudah. Sambat pungol boleh lah, bukan orangnya yang kita sumpahi bunga, gawiannya bunga. Kenapa jadi bunga? Itu bang hikmahnya Isra Mi'raj. Itu kenapa baginda Rasulullah dibelah dari hulqum sampai ke pusat, diambil hati Rasulullah, kemudian malaikat Mikail naik ke atas surga. Bapak mengambil air 2 telaga, air telaga Salsabila, air telaga Zanjabila, dibawa turun ke muka bumi, dibasuh hati Rasulullah. Apakah itu kemudian mengatakan dan menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu hati sidin rigat? Kada. Itu mengajarkan kepada kita, ujar Allah, siapa aja orangnya bila hendak menghadap aku, ya sembahyang wajib dalam keadaan suci dan bersih, lahir dan batin, wajib dalam keadaan berwudu. Jangankan ikam, ujar Allah Ta'ala, tuh Muhammad kekasihku aja beberasi. Jelas. Jadi apa masuk kena aliran? Gurunya pinagana bola, jubahnya 3 warna, sebelah sini hapang hirang hijau, sebelah sini merah kuning jingga. Imbah itu kada cukup bolang petopeng pulang, begitu bependek, begitu hendak ceramah berubah Power Ranger sekali. Jagoga luar biasa. Harus kebat. Silahkan biar dudukkan dulu. Syarat sembahyang Islam nang kedua menutup aurat, nang ketiga orangnya balik berakal, nang keempat dalam keadaan masuk waktu, nang kelima lagi orang sembahyang menghadap ke kiblat, nang terakhir keenam dalam keadaan suci hadas besar dan hadas kecil. Sudah, lalu orang azan Allahu Akbar menghadap ke kiblat, hadap ke kiblat. Lalu gawian sembahyang wajib umumnya mengetahui sunat, fardu, rukun, segala yang makruh dan yang membatalkannya. Kata apa jangan ditanggung biar aja. Kalau perlu kibit lagi nak ya. Abang tadi berjanjian lawan mama sudah bila penceramahnya pinalawas benar minta rela mama kibit ikam supaya ikam menangis, mama lewat pura-pura keluar membisai, abah menyusul pulihkan kena ada sing padahal. Lalu sembahyang. Sunnatnya apa? Usolli fardhu isya'i 4 rakaatin mustaqbilal qiblah imaman. Bila jadi imam, makmuman jadi makmum. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya Allah. Itu kalau kalian kita sembahyang. Nang sunnatnya usolli fardhu isya' itu lafaz namanya, dilafalkan, diucapkan pada lidah. Hukumnya sunat, jadi dibaca boleh, kada dibaca boleh. Kada usah kencangan orang dulu. Kalau kang kena, ini bukan nang kada berusolli, kada bakawan. Ini bukan nang berusolli, jangan dikawani. Kada usah, sunat jelas kedudukannya. Jadi kita Muhammadiyah jelas, mereka tidak menggunakan lafal, kita pakai lafal. Muhammadiyah mengatakan itu sunat, kita mengatakan itu sunat. Muhammadiyah kada memakai, kita memakai. Kada usah ribut. Kedua-duanya benar karena kedudukannya jelas dalam pandangan Muhammadiyah maupun kita jelas itu sunat. Lah hendak menggawi silakan, kada menggawi kada apa-apa. Jangan mau dia domba orang. Wah hendak oleh kawan Muhammadiyah, wah hendak oleh kawan NU, hendak oleh ada dosa. Jelas. Terus lalu rukunnya Allahu Akbar kada boleh tertinggal. Itu rukun. Kada boleh kada. Yang paling pertama. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, disitulah namanya fikih meletakkan niat sembahyang beserta ketika kita takbiratul ihram. Jangan sampai sembahyang kita kada sempurna. Ini berdiri aja nih, julak katanya berdiri.
Sajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Niatnya berdahulu hanya bertakbir. Boleh lebih kayak itu aja? Boleh. Ulang-ulangi, jangan kena salah. Waduh elon guru-guru yang lain. Ujar Habib Hanafi itu sembahyang kada sah. Iya, kita kada menyimak betul-betul. Perkara rukun tadi ulang-ulangi. Boleh lebih. Sajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Berniat dulu hanya Allahu Akbar, mengangkat takbirnya berdudi, boleh lah? Boleh. Tapi sempurna kah kadakah? Kada sempurna. Nang sempurna dan nang baik kayak apa? Nang sempurna untuk mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram diisi dengan qasad ta'aruf dan ta'yin. Jumlahnya, gawiannya, rakaatnya disambat. Sajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat ditutup dengan karena Allah Ta'ala. Ketika mengucap kalimat Allah dari huruf alif sudah di situ dimasukkan niat. Sebelum simpun akbar, roh terakhir sudah simpun niat lillahi ta'ala bar. Itu nang sempurna. Jelas? Jelas. Lalu tangan berkiam. Nah kayak orang berkiam. Ini berkiam. Nah, ada andak di atas pusat, di bawah dada. Nah, di tengah-tengah. Kadanya itu salah. Nang bujur kayak andak ke kiri. Tukang anak tuh salah melajari jar. Aku bahari 40 bisi guru ke 40-nya guru-guru kunang bahari itu kayak itu melajari. Lalu nang mana di kami 4 ya. Tuh kayak ulun bipenang madahi bilang ada masih ditimpas sidinnya. Ulun mah asik pian artinya hanya aja pian melajari sidin kayak ulun tuha perguruan sidin tuha sidin itu bujur nang ulun sampaikan pun juga insya Allah bujur. Kenapa jadi ampun sidin bujur ampun pian bujur nang mana ulun bingung. Amun pian bingung baik kayak ibu-ibu tuh mau bulikan sudah guringan kadang-kadang bujur sidin bulikan. Kenapa sembahyang terjadi kayak ini aja? Ada orang bahari itu sembahyang nang mandap tangan sebelah kiri itu bujur baik. Karena sidin belajar kepada guru sidin pada saat itu Indonesia belum merdeka, terjadi peperangan. Maka fikih melajari ada dalam fikih itu sembahyang peperangan itu disebut dengan sembahyang khauf, khawatir dalam perang. Jadi orang sembahyang khauf adalah nang tangan ke kiri itu ada. Kenapa jadi kayak itu? Karena sembahyangnya dalam perang, karena senjatanya di pinggangnya, bandak di sebelah kiri. Supaya senantiasa siap dalam peperangan, maka orang bahari sembahyang, iya nang tangan ke senjata. Wajah ini sudah ada zaman perang, itu jangan dipakai. Jelas lah. Harus lah, mesti biar harus biar jalan belakang, baku ditinggal. Kue ini biar ngalih mana zaman teknologi canggih bawaan. Kita tunggal bertigaan keluar jadi kada mencolok ya. Peimbahannya kita tinggal Tuhan guru amin aja sini sebarisan. Harus kebat. Lalu sembahyang tadi tahu sudah sempurnakan. Bujur aja ketika tadi kita menggawi tersalah. Sajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu sekali lagi sah. Cuman kada sempurna. Nang sempurna kayak apa tadi? Allahu Akbar mulai Allah sampai bar sempurnakan niat nang sajaku sembahyang fardu isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala bar sempurna sudah. Paham ya kalau maksud para gaduh ini? Nah, untungnya Allah Akbar hatinya nang sajaku tadi lillahi ta'ala simpul. Bujur aja nang tadi sah, tapi jangan dianggap remeh. Pun sah-sah aja juga tuh ada pembaya jangan ada perlu nang mesti nang kayak jerpian tuh kalau biblah lalu hati-hati karena bila 2 kali terjadi pelanggaran di dalam sembahyang akibat nang tadi maka sembahyang kita tuh bisa batal. Kita kada tahu, kada sadar. Lalu apa? Baca sunatnya pulang begitu selesai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Doa iftitah hukumnya sunat sama, boleh dibaca, boleh kada. Dan alhamdulillah ada hikmahnya itu disunatkan, jangannya itu diwajibkan atau dirukunkan. Kacau gawian sembahyang tuh. Di mana kacaunya? Kena dulu, hadang dulu. Lalu sembahyang membaca misalnya doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai, lalu kita membaca berikutnya rukunnya. Nang mana lagi rukun? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatihah sampai selesai itu bukan rukun. Adalah bisa terjadi kesalahan di situ? Ada. Mana lagi? Usolli fardhal. Nah, ya Allah, ketiga ulang keluar. Nah, tiga ulang balik. Nah, enak adalah supaya itu ketiga ulang tuh. Jarpian juga tadi Bipai mendengarkan ceramah itu ada wajib. Nah, itu pangsalahnya kepada panitia ini salah juga. Kenapa kira salah? Nasi berbagi pendahuluan. Aja. Siapa nang bulik terakhir malam ini hadiahnya umroh cuma-cuma. Dari siapa tuh? Dari panitia kan lain? Dari ulun pribadi. Wah. Umroh cuma-cuma gue. Cuma sampai si pampat air putih sini. Harus ke bawah. Lalu usolli fardhal isya barakatin mustaqbilal qiblah imaman lillahi ta'ala. Maka jadi imam nih, imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Di mana salahnya Bib? Ya, salah. Tapi sah lebih sah sama kayak tadi juga. Jadi jangan bakalan lian gitu. Lalu maka dua guru aja. Pian lawas pelajari ulun fikih malam ini Habib tuh ada menguyak. Lalu pian tanding ujar sidin sembahyang mereka itu batal. Oh, di mana Habibnya dapat perolehan kitab? Nah, karena pian salah bawa kabar. Ini masalah menyempurnakan. Lah, ulang. Di mana salahnya Habib? Gawian sunnat dibawa ke rukun. Sunnat, rukun. Sunnat digawi, rukun digawi. Amun hendak meninggal sunat, rukun jangan tertinggal. Tapi jangan rukun apa sunat digawi lo rukun. Nah, kedua ulang keluar. Nah. Mana sunat bo? Sunat dibawa ke rukun. Nang kalimat lapas pian itu nah buena. Di situ salahnya. Usolli fardhal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah imaman lillahi ta'ala. Salah atau bujur kalimatnya? Salahnya di mana? Pian kada berhenti, kada bertumaknina, kada berhenti bernapas dulu atau berhenti meskipun tanpa bernapas. Dipisah dulu, berjeda. Lawan siapa berjeda? Lawan rukun. Allahu Akbar. Jadi pisahkan. Usolli fardhal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah imaman lillahi ta'ala. Berdiam dulu. Apakah behinakah? Atau berdiam behik kada behinak? Panjang aja behinakan. Yang penting terpisah, jangan tergabung. Maksudnya terpisah apa? Berdiam dulu, antara hanya pian ucapakan Allahu Akbar. Jangan disambung. Imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Paham ya kalau? Jangan digabung gawian sunat itu ke dalam rukun supaya banyaklah begitu, banyak benar. Tagawilah rajin kita itu, tagawi benar kita. Di mana lagi? Banyak. Makanya jangan dianggap remeh ketika itu tak ulang-ulang di dalam sembahyang berturut-turut sampai 3 kali, itu maka bisa membatalkan. Pada saat itu kada batal, tapi bila diulang-ulang berturut-turut dengan sengaja sebanyak 3 kali, maka sembahyang kita bisa batal. Mana lagi kita ulangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sa'yaka huwal abtar. Allahu Akbar. Iya ulang. Membaca surah itu sunnat. Takbir ketika hendak ruku itu rukun. Jelaslah. Hanya ketahuan. Oh, sekalinya penyakit ini tegawi hari-hari. Kenapa? Karena menganggap fikih ilmu kelas cetek. Karena menganggap fikih ilmu kelas tri. Padahal fikih yang paling pertama aja kita tidak mau menjawab. Padahal itu hukumnya wajib. Apa fikih paling pertama? Buka kitabnya Babut Thaharah, tentang bersuci. Apa yang diurus fikih tentang Babut Thaharah? Basuh bakami, basuh bahera, cara mandi, hanya sampai ke bawah. Menganggap remeh non fikih ditakuni berapa bahagian air.
Coca-Cola, Fanta, setrum susu. Lain na itu. Bagian air itu ada 4. Pertama air mutlak, kedua air mustakmal, ketiga air makruh, keempat air mutanajis. Paling mendasar itu. Pian hawayakan pelajaran kekanakan TK, tapi ditakuni orang kada aku menjawab. Berdosa besar, dapat siksa dalam kubur. Umainya ngerinya pada kayak itu juga, katanya kada kayak itu, dasar memang kayak itu. Terus kan umai ini kan makin keamanan makin seram pelajarannya. Sudah sembahyang lalu ingat situ dulu. Nah, kenapa doa iftitah itu Bu sunat aja? Coba bayangkan kalau dirukunakan. Pas pian nih sembahyang tadudi kehanakan sini kita bertiga. Habib minta tenaga bantuan bertiga. Dan itu juga nangtung gaya, nangtung penerbangan kan, kehanakan kalau sumpah turunan sini. Nah, bertiga biar. Iya. Allah sembahyang tadudi boy, entah di jalan, entah awal, lalu ke masjid berjamaah. Orang sudah sembahyangan, entah separuh jalan, entah serakaat, garis besar. Oh, mau kenal orangnya sudah. Nah, sudah ada Bapak. Tambahin lagi sih kok. Nah, sembahyang tadudi. Nih, nah, jadi imam biasanya berdiri di posisi itu. Sembahyang tadudi. Lalu masuk orang nih, anggaplah sudah terdahulu setengah rakaat kah atau serakaat kah, lalu terdudi imamnya bersuara kayak ini, kan jelas kadang-kadang sampai maghrib bisa misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, orang baca surah sudah, Fatihah ini sudah selesai, datang ya kita nonton terdudi kejadian mengarasi sembahyang ada berpikir Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira. Orang ini baca surah bertuntung sudah iman. Kejadian kada belajar fikih, kada tahu pada itu sunat, itu non dikarasi, rukun pacangan tertinggal. Mbak kaya Habib, ada usah dibaca doa kita itu langsung aja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dua ayat Ar-Rahmanirrahim. Baru mentasambung sekalinya imam ruku, contohkanlah Habib suaranya rombongan ini gerakannya Allahu Akbar ruku. Orang ruku sudah, seorang ini kejadian kada berpikir mengarasi wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Pas ingat fataras sama kada ingat pulang fataras sama. Maksudnya ini penyaring sambungakan aku bingung. Kadusan dikarasi, jadi nang pas kayak apa nang benar dalam tunan ini sampai subuh lah kayaknya tak aneh. Raum anak orang sih. Lalu nang bujur kayak apa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Anyar 3 ayat kurang rukuan. Jangan dikarasi tuntungakan 20 Fatihah, langsung umpati imam, umpat ruku. Kayak apa Fatihahnya belum tuntung, maka itu rukun. Iya itu nikmat pahala berjamaah. Kenapa jadi 27 derajat? Kekurangan si makmum itu menjadi tanggungan dalam hukum orang berjamaah. Itu fungsi faidah imam. Orang jadi imam ada syaratnya, maka semua kekurangan itu tertutupi dengan pahala berjamaah. Maka itu tidak lagi dianggap kurang, ada sempurna. Cukup 3 ayat. Kenapa? Karena surah paling pendek ada 2. Yang pertama Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar, 3 ayat. Maka diukurlah dalam fikih 3 ayat tersebut sudah jatuh 1 surah. Jadi pian baca Fatihahnya ingat Ar-Rahmanirrahim itu sudah dianggap menyelesaikan Fatihah. Bila imam sudah ruku, jangan mengarasi, tuntung akan Fatihah. Pas orang bangun sampai Allahu liman hamidah, masih aja lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan, jelas inilah. Walaupun urun menyampaikan dalam keadaan bersenda gurau, tapi tangkap pesan. Sudah? Lalu rukun pulang perlu diketahui aja, cabut-cabut aja kita, karena fikih ini utuh. 1000 tahun pun kadang akan cukup umur kita membicarakan fikih Rasulullah SAW. Lalu ruku, Allahu Akbar, ruku pulang kita. Nah,
Apa tadi dulu makmumnya pada imamnya? Ruku ini rukun sembahyang. Diusahakan ini sejajar, tangannya menutup rintuhun, jangan tak ke bawah, jangan terlalu ke atas. Batis kurang lebih kita kira-kira sejari jaraknya. Aduh, hendak sembahyang tuh menghilangi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lah rata. Lalu ruku ini rukun, kada boleh tertinggal. Kemudian bacaannya ada dua pendapat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada pendapat satu ulama mengatakan bacaan ruku itu tidak termasuk rukun sembahyang. Ada satu pendapat ulama mengatakan bacaan ruku sembahyang masuk rukun, tapi sekali aja. Nang kedua ketiga sunat. Kita umpat nama Nabi, kita umpat nang memasukkan bacaan ruku itu termasuk rukun, nang sekali saja. Nang kedua ketiga sunat. Jadi ruku Allahu Akbar, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Pas imam bangun, aduh sama arasi 3 kali langsung bangun. Sami Allahu liman hamidah. Imam nak kayak ini jangan dituruti, ragu-ragu. Jelaslah. Nah, alhamdulillah sudah. Mana lagi rukun sembahyang? Sujud, minta maaf, sujud. Allahu Akbar. Bila takutanan sujud. Imam, sujud dong. Allahu Akbar. Nah, pas padahal tak kena buku, tak kena polisi tidur, mundur sedikit. Nah. Iya, mundur sedikit. Dah pas. Nah. Ruku termasuk rukun. Bacaan rukunya sama sekali nang dimasukkan rukun. Nang kedua ketiga rukunnya sunat. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Tawarruk dan iftiras, di situ bedanya. Siapa ngaran tahu? Ini kira-kira anak siapa sih ini? Sore tadi tak makan undur-undur kira-kira. Duduk antara dua sujud, paham biar sudah. Duduk antara dua sujud disebut tawarruk, duduk tahiyat akhir disebut iftiras. Ini termasuk rukun. Kemudian sujud yang kedua, Allahu Akbar, rukun. Arti rukun apa? Bila dalam sembahyang ini kada tagawi, maka pian akhirnya nanti setelah mengucapkan tahiyat sebelum salam sujud sahwi. Bila kada, sembahyangnya batal, kada sah. Bangun, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir. Nah, ini berapa rakaat aja tuh? Jadi ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu rukun-rukun sembahyang yang kada boleh tertinggal. Sampai yang terakhir rukunnya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah, tahiyat akhir. Sampai tahiyat akhir itu di mana paling pendek? Fil alamina innaka hamidum majid. Lalu ujar imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan. Nang kedua, assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kiri. Nah, sudah. Nang mana nang rukun terakhir? Rukun terakhir adalah salam ke kanan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullah. Itu paling terakhir doa sudah rukun. Ketika dia mengucapkan salam ke kanan, terjadi sesuatu yang sifatnya manusiawi. Kenapa? Takkan itu sah labib sembahyangnya sah karena sampat salam ke kanan. Nang ke kiri itu sunnah. Takkan itu samar aja bang nih makmum di belakang ini kada ada jo mendengar ada berbunyi, cuma curiga aja baunya bau bah. Sah labib sah, maka jadi imam dipaksa. Asal sampat sudah assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu kalau luas sedikit. Makanya jadi imam banyak syaratnya. Pertama, orangnya alim. Bukan berarti alim itu jadi tuan guru. Alim yang dimaksud ada ketentuannya. Ada syaratnya orang jadi imam itu hafaz, kemudian ahli dalam qiraatul Quran. Bukan berarti orangnya qori nang ungkap pertandingan aja. Ada syarat-syarat yang dimaksudkan itu ada
ada standarnya ditentukan oleh fikih. Termasuk beratnya syaratnya orang jadi imam, buai syarat jadi imam tuh memahami situasi dan kondisi. Ini siapa makmumnya? Sembahyang di Masjid Ar-Rawdah dan sembahyang ini ada yang sakit lintuhut, asam urat, tuha-tuha, ada yang hanya tobat. Hari ini hanya sekali apa suruh umat sembahyang. Imamnya kada balampu, diulahnya model kayak di dalam lingkup pondok pesantren. Nang sapondokan orang menuntut ilmu, belajar, menghafal Quran, lalu sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Di dalam sembahyang ini tahun bulan ada nang hanya sekali apa sudah sembahyang. Kurang hanya tobat. Ada nang sembahyang sakit pintuhut, sakit tumit, macam-macam. Kalau makan awak kada mau berdiri. Ada nang burut bangkak beganal kayak salon itu. Sekalinya imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim Yasin, langsung aja nang jadi makmum sekali saat umat sembahyang tadi, hatinya ini kada lagi lillahi ta'ala. Bangsa, siapa menyuruh ini jadi imam? Jangan menyumpah sudah di dalam hati. Jadi kayak apa, Bib? Minta maaf keluar kata-kata nang kasar. Nang dianjurkan tuh kayak Pak Rasulullah mengajarkan sesingkat-singkatnya, sesimpel-simpelnya ketika sudah berjamaah. Jadi kalau kita ambil surah pendek-pendek aja, ayat pertama Inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu banyak benar biar bisi makmum bila ayatnya itu. Sembahyang subuh itu juga, sembahyang zuhur itu juga, asar, maghrib, isya boleh Habib? Boleh. Karena surah itu sunnah. Bahkan kalau seandainya hari hujan lebat, takoy masjid belum membaca ringan, jamaah bahambur sembahyang Jumat, jangan imam mengarasi warid. Ya, warid kenapa? Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ujar makmum kurang ajar imam ini. Kada melihat kau hujan labat, kawan ni imbah pepanas kena hujan pacangan rengkot tulang membaca sabbihis. Bapak kayak apa? Begitu tuntung wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Takoy jar peter darurat angin ribut, pohon banyak, kurang di luar banyak, supaya di bawah pohon kada usah baca surah Allahu Akbar. Ajaran apa pulang Habib Dijat? Itu surah itu sunnah. Jelas? Aman hendak dia membaca surah, turuti Rasulullah. Kayak Rasulullah, kada panjang. Jelas tak? Nah. Sudah telah. Berdiri sekali lagi. Nah. Kenapa orang jadi imam syaratnya? Kadang imam ini imam nangka ini aman pengurus masjid ketujuh. Kenapa? Imam ini biasanya ada tapi ketujuh di amploki. Hati-hatilah sembahyang. Orang jadi imam. Pertama syaratnya alim. Alim itu apa? Tuan guru, berarti belajar. Ulun kada jadi tuan guru mah apa yang mundur. Jangan juga kena aku jangan ada nama bisiki Habib itu jangan sintirakan imam masjid Raudhah. Kada dak lillahi ta'ala. Kita ini berkumpul silaturahmi meningkatkan iman dan takwa. Jadi ini kada bisa sindiran. Bila ternyata misalnya ada dalam diri kita, terutama dalam diri ulun, ini kesalahan, itu Pak. Tujuannya kita berkumpul memperingati, meningkatkan iman takwa, mengoreksi, kesan bertafakur bagi diri kita. Bukan kita tembakan bisa sindiran. Ini imamnya alim syaratnya. Apa yang dimaksud alim? Tuan guru kah? Kada. Habib aja kah? Kada. Dosen aja kah? Kada. Alim itu bahasa Arab, maknanya mengetahui. Apa yang diketahuinya? Syarat, rukun, fardu, sunnat, makruh, dan segala yang membatalkannya. Itu setidaknya ia mengetahui. Alim mengarangnya. Kada bahapal sembahyang. Apa contoh? Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayat behinam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayat behinam. Dan ujungnya ia pakai dua harokat. Nah ini berarti orangnya, imamnya orang alim yang mengerti tartibul Fatihah fi maqra'atil Quran indas shalah. Paham membaca Fatihah ketika sembahyang.
beda dengan di luar sembahyang. Kenapa gerang beda? Nah ini aja supaya nyaman. Sama akan kita nih kurang hanya belajar aja, kurang sama belajar. Jadi siapa supaya jangan tersalah bib sembahyang tuh. Amun ulun misalnya disuruh orang jadi imam di pejar darurat, kadang-kadang hakurnya jadi imam. Sakampungan ulun aja nu ditunjul, si kong menunjuk. Akhirnya ulun jadi imam tunjulan. Dan kayak apa supaya nyaman? Kayak ini aja baca Fatihahnya. Kayak apa rakaat pertama tartib pian membaca, sama akan rakaat kedua jangan belain on rakaat pertama. Itu maqra'atul Quran, jangan baca Quran, Fatihah dalam sembahyang bagi orang nang hanyar belajar. Jadi kada bedah tersalah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Him, 2 harokat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada lawas ngala bampak pulang keluar ada nah. Ya, waladdallin. Sayat behinak saya. Tiba-tiba rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waslul ayah. Disambung ayat demi ayat belain lawan rakaat pertama salah. Bolehlah, boleh, tapi tartibul Fatihahnya ada sempurna 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hati-hati dalam perjalanan dengan sehat. Wajar aja orang banyak kan halus nang berceramah. Ada bini ingat dibulik kamar. Hati-hati di jalan mula. Abahnya ada atau ada abahnya iringi bini. Kalau dikunci bini di rumah biar lalu ini imam. Apalagi syarat orang jadi imam di samping alim, memahami, qori pulang orangnya. Qori itu apa bib? Nang suara bagus jelas berarti suara kan ada. Mengerti tajwid, membaca ayat-ayat Fatihah dan ayat-ayat Quran. Ini imam. Maka orang yang berpintangan lawan imam, nah wakil imam ini sama, jangan sembarangan. Jadi kita sembahyang itu disuruh pada ketika orang sudah qomat itu disuruh berabut, jangan kayak kita aja tujuan pian di situ. Kisah adab, kada istilah adab ketika dalam barisan sop sembahyang, ketika umat itu belum tuntung dikumandangkan, iblis paling cepat di barisan pertama. Sedangkan Allah menyediakan bagi kita orang yang sembahyang di saf pertama akan dibalas oleh Allah orang tersebut yang paling pertama dipanggil nantinya menuju surganya Allah bersama dengan para nabi dan rasul Allah. Jadi ya nanti Arab tuh orang ada mau berdudi, pokoknya berabut saf pertama. Di sini betunjulan, iya, pian tak Tuhan, pian tak banyak makan uyah, pian tak anu tak Tuhan. Cucuk baik. Pikam pada tahu ya, aku nih banyak makan uyah dan nang Tuhan. Jadi disahutin nang anum ini totok. Iyalah kai cucu kai pian dia benar wadi. Banyak benar makan uyah jangan. Di sudah baris. Ini orang nang di belakang iman berpintangan, wakil imam jangan sembarangan orang. Nang lain berabut, nang di sini jangan sembarangan. Karena suatu saat imam bisa terjadi kemanusiaan, tak kantut, tak kami. Tatawa itu manusiawi, jangan kena ampehin itu jadi imam ya. Apa soalnya perhatian sembahyang meninggalkan batal sekalinya tak kantut itu lumrah, tak kami itu lumrah, tatawa gitu lumrah. Kejadian asik siangnya begayaan, malam disuruh jadi imam sembahyang isya. Keingatan lawan imam nang hadapun diamploki sama lalu menggigit ketawa batal nih, mundur ke jauh. Nang ini nang menggantikan imam, jangan kena imam nang lumrah di lalu ambihinya itu jangan.
kada bagus lalu jadi imam tak kantor tak kami ya Allah kada boleh kita kada mau menerima kekurangan manusia, maka itu hak dari Allah Subhanahu wa taala lah sudah. Nah jadi sudah kenapa ini jadi penting ada pulang ini penutup ada rajin nang bubuhan sembahyang tadudi masbuk ini misalnya hipak kurangan sebarisan sosok sampai mentok ke dinding sini mentok ke dinding datang berdudi lihat oh ya sembahyang maghrib misalnya sebarisan sesapan hipak ada orang lagi dikajak-kajak lalu menyorangan langsung aja ada tahu kisah kejadian kada berpikir sholli fardul maghrib salah rakaat mustaqbilal kiblat ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya Allah kasihannya. Kenapa kasihannya? Inya berniat sembahyang 4 berjamaah tapi pahala berjamaahnya inya kada dapat. Sembahyang sorangan inya sudah terniat berjamaah lalu kayak apa itu batal dibakar kayak apa. Jadi bila jenazah itu kenapa namanya papakan batal? Kita nih niat pahala berjamaah Sabtu ada boleh menyorangan. Lalu kayak apa caranya Bib? Nah, belajar bikin. Nih imam di muka, nang bepintangan imam di belakang. Nang bepintangan imam nih jangan diganggu. Cari nang di sebelah kanannya atau nang di sebelah kirinya. Siapa misalnya nih? Nah, bersusun berdua bertiga. Apa nang kita lakukan? Gawil baru. Sedikit aja, jangan menggawil baik. Bebayanya aja, lelakian kan, kebinian kan, tapak isyarat aja. Karena ini sembahyang wajib dan kada perlu ditakuni, nyata aja sudah. Kurang lagi berjamaah maghrib, isya, kadang-kadang zuhur, subuh, kadang-kadang ketahuan. Maka fungsi tapakan itu lain. Apa isyarat fungsi tapakan dia dalam fikih? Apabila orang ini belajar fikih, inya paham, ia nang undur. Jelaskan. Lalu nang dihiga agar sok nih berkitar rapatakan. Jelaskan. Apabila orang sudah berfikih paham mengundur, hanya kita katai sholli fardhu maghrib salah rakaat lillahi ta'ala. Allah. Jangan kurang ajar. Pak menapak kurang mundur seorang masuk. Itu kurang ajar karena kurang menapak gak sama mundur membela seorang. Sudah mundur paham sudah. Nah dua betul ya sudah. Nah itu caranya. Allahu Akbar sudah maju pulang boleh. Nah ini tadi orangnya paham. Pas nang kada paham. Pak ditapak langsung apa orang sembahyang ditapak-tapak nih dihawar aja. Nah padahal tadi lemah. Lalu misalnya digawir asal jangan jelas lah, jangan tegatok nih ini nah. Wakil imam jangan diganggu-ganggu. Cari nangka lain. Sudah digawir, sudah. Kada paham, kada mundur ke sebelahnya. Nang kedua, gawir kada paham juga, jangan semesjidan. Kurang tuntungan seorang baga gawil aja. Jangan cukup sekali 2 kali ya. 1 kada paham, gawil singkong kada paham, paling banyak ketiga. Dan kada dalam pahamnya juga kunci kan atau orang di ujung kan. Isyarat kedua sekedarnya aja calok tangan kita. Nah, jangan sampai terkitar bahu orang kita membatalkan orang sembahyang. Syaratnya aja kisahnya. Nah, artinya itu langkah kedua. Bila ada paham juga, ada dan mundur juga. Ini sekali aja seikong aja yang ditarik. Kalau yang tadi boleh berdua, bertiga. Kalau yang ini seikong aja. Yang antara bertiga itu terserah aja biar tarik. Bila ada dan pahamnya juga, hanya pian boleh mengangkat takbir soranganan, kada kawan kiri kanan, maka itu sudah dimasukkan dalam barisan saf orang berjamaah. Cuma penuhi dulu syarat nang tadi. Nah kalau tapakan ini terjadi, ulun pernah mengalami pribadi ulun sholat. Waktu itu ulun di perjalanan singgah di masjid, berdiri orang. Ulun ini kada sadar juga. Jadi langsung aja umat sholli fardhu dhuhri rakaatain rasulullah majmu'an ila asri lillahi ta'ala. Menjama nih. Allahu Akbar. Sekalinya ulun hajar Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Jauh orangnya.
Sekalinya dapat salah ulun kira orang ini sembahyang berdiri sekalinya budak HP. Kejadian apa? Kejadian ada bikin kan dipakai. Kayak pajarannya tapak juga. Tapi tapakan ini bagi orang yang paham fikih, ketika waktunya lepas daripada waktu perkara berjamaah, cuman kita hendak sembahyang wajib, hendak tahu, hendak membawai orang ini berjamaah. Tapi kita wajib tahu dulu orang sembahyang apa. Jangan seumpati kalau bina orang sembahyang sunnah. Maka kayak cara mengetahuinya ditapak tadi. Lalu orang sembahyang ini bilanya paham belajar fikih. Bila inya sembahyang wajib, misalnya lagi berjuhur juga nih, waktu juhur. Bila inya lagi sembahyang wajib, maka membalas dengan tangan kanan menyentuh bahu kanan. Apabila inya sembahyang sunat, maka balas dengan menyentuh bahu kiri. Jadi bila orang menggantung bahu kiri, kata kopi mengganti sudah kurang sembahyang sunat, kita akan sembahyang wajib. Jelas kan? Iya, mungkin situ aja dulu. Minta rela, terima kasih banyak. Ampun maaf, amplopnya ambil lon panitia masjid. Ulun banyak-banyak minta ampun lawan dia. Minta ridho, minta halal dunia dan akhirat. Dan satu pesan ulun, ilmu fikih itu di samping fikih begitu luas. Jadi kan pendapat ini aja satu pendapat para imam, pendapat para alim ulama itu begitu banyak boy. Jadi kita bisa jadi biar mendengar di lain-lain ulang. Jangan menyalahkan lawan kurang menyalahkan, lawan ulun menyalahkan ada karena fikih itu luas. Belum lagi usul fikih banyak begitu luas. Makanya Rasulullah berbicara tentang ilmu itu, andai kata kita diberi umur mulai dunia diciptakan sampai nanti hari kiamat dibinasakan, tidak akan cukup sepanjang itu pun umur kita membicarakan tentang ilmunya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sekedar menambah untuk meningkatkan nilai ibadah kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama supaya rahmat dan berkat kita bawa pulang bagi keluarga kita yang ada 4 hadir, mudah-mudahan dapat juga. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Dzal Arsyil Majid ya Mubdi wa ya Mu'id ya Fa'alun lima yurid. Nas'aluka Allahumma bi qudratil lati qaddarta biha ala jami'i khalqika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah nawwir qulubina wa nawwir qulubahum bi nur hidayatika kama nawwartas samawati wal arda la yajma'u ba'daha abada. Allahumma ij'al waladan salihan wa salihatan wa faqihan faqihatan wa hafizan hafizatan sihhatan afiyatan ghaniyatan maghfuran rahima. Ilahi antal maqsudi wa ridaka matlubi bi barakati syafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala ali sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Ulun terima kasih luar biasa barataan, minta ampun maaf, minta ridho halal dunia dan akhirat.